dilaporkan oleh Pak Egy dan juga Damai Hari Lubis, gimana Pak? Bahagia, santai, dan insya Allah berpahala. Kan banyak statement juga dari Eli Daneti perihal Bapak, gimana Pak? Yang tadinya kan mungkin rekan, tapi ternyata dilaporkan Pak. Ya namanya pengacara ya sudah tugasnya saya hormati begitu, dan itu tugasnya. Tapi nanti kalau prinsipalnya Bang Egy sama Bang Damai memerintahkan untuk dicabut, ya harus dicabut begitu. Ada statement dari Ibu Eli Daneti mengatakan menyurati Pradi Pak untuk sidang kode etik Bapak. Gimana Pak tanggapannya? Keliru dong, harusnya sebelum bikin laporan itu urutannya adalah bertanya kepada organisasi advokat apakah materi laporan yang akan dilaporkan itu sehubungan tugas dan tanggung jawabnya sebagai advokat, sehingga berlaku imunitas advokat sebagai diatur di pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 2003 tentang advokat, di mana seorang advokat dalam menjalankan tugas sebagai advokat itu memiliki imunitas atau tidak dapat diperkarakan baik secara perdata maupun pidana, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jadi kalau saya mau tegaskan urutannya ini keliru, harusnya urutannya bertanya dulu materinya ini ke Peradi, berkonsultasi apakah ini bagian dari tugas advokat. Padahal yang mereka laporkan itu kan sebenarnya kegiatan kami sebagai advokat, konferensi pers yang dasarnya punya surat kuasa, kedua menjalankan kuasa untuk kepentingan klien, ketiga non litigasi atau di luar pengadilan itu juga bagian cakupan dari surat kuasa yang kami terima. Kecuali klien kami membatasi, Ahmad, Bapak hanya statement di pengadilan atau di kantor polisi saat pendampingan ya, kalau di media enggak. Justru surat kuasa kami secara tegas juga menyatakan kami diberi wewenang untuk konfres, memenuhi undangan media, podcast, termasuk yang ini bagian dari apa yang dikuasakan klien kami untuk melayani media. Jadi semua itu sebenarnya tercover dalam surat kuasa yang kami sudah antisipasi agar tidak ada statement yang kami keluarkan yang tidak terwadahi dalam konteks menjalankan fungsi kami sebagai advokat yang juga penegak hukum. Jadi bukan langsung lapor. Makanya kalau mau baru lapor ke Perhimpunan Advokat Indonesia, kebetulan saya adalah anggota dari Peradi, Perhimpunan Advokat Indonesia, yang ketuanya itu Pak Oto Hasibuan, yang kebetulan sekarang kan menjadi Wamenku ya, mendampingi Pak Yusril Iza Mahendra. Ya saya katakan ini urutannya keliru, sama persis dengan urutan restoratif justice kemarin yang kami kritik keliru. Harusnya ada permohonan dulu ke Polda, Polda memanggil para pihak pelapor dan terlapor, memediasi, terjadi permintaan maaf, ada permaafan, dimaafkan, didokumentasikan dengan dokumen kesepakatan perdamaian, lalu dikeluarkan SP3 berdasarkan pencabutan perkara. Ini kan enggak, datang dulu ke Solo, polisi yang ada di sana diperintahkan, lalu ditindaklanjuti ya dengan adanya surat permohonan RJ, baru keluar SP3 kan ke Solo tanggal 8 Januari, permohonan RJ tanggal 13 Januari, keluar SP3 tanggal 15 Januari. Dan menariknya yang kami soroti ini cacat prosedur, semestinya proses restoratif justice itu mekanisme dengan pencabutan perkara, bukan SP3 dipilih-pilih begitu. Harusnya kalau dicabut perkara oleh Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 ya, itu semua harusnya mendapatkan SP3, bukan hanya Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Itu yang saya kritik kok jadi materi laporan gitu. Dan berarti kan itu cuma dalam satu perkara ya Bang ya? Nah itu yang kami sebut, kami kritik dengan bahasa satire. Ini proses penerbitan SP3 dengan restoratif justice itu tidak tunduk pada KUHP baik yang lama maupun baru, tetapi tunduk pada SOP Solo atau KUHP KUHAP Solo, begitu loh maksudnya gitu. Ada Bang, terkait itu CPU, Abang disebut-sebut bukan bagian dari CPU Bang, itu gimana Bang? Oh memang sejak awal saya kawan TPU. Pernah suatu saat Bang Egy meminta saya di TPU sebagai sekjen, saya saat terangkan saya memang tidak punya waktu dan khawatir tidak bisa maksimal dalam menemani Bang Egy, sehingga saya hanya melayani untuk urusan advokasi saja, membantu advokasi, membantu membuatkan gugatan, mendesain surat-surat dan seterusnya. Tapi saya bukan itu kan memang sejak awal gitu ya. Ada pesan mungkin untuk Pak Egy Sujana, Damai Hari Lubis? Bang Egy, Bang Damai, kita saudara Muslim, dan salah satu tanda-tanda hubungan persaudaraan Muslim itu adalah asyida'u alal kufar ruhama'u bainahum, keras tegas kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang dolim, dan kasih sayang terhadap sesama. Dan bahkan ditegaskan innamal mu'minuna ikhwah ya di surat yang lain Al-Hujurat.
fa aslihu dzata bainikum, maka perbaikilah hubungan di antara kalian. Karena ada perintah untuk perbaiki, saran saya perbaikilah hubungan ini yang tadinya kita nggak ada masalah dengan cara menghilangkan masalah itu, karena sebab adanya masalah itu kan adanya laporan. Maka tolong laporan itu dicabut sehingga masalah ini menjadi tidak ada. Apalagi kalau kita saudara muslim, semestinya kan al muslimuna kal jasadun wahidin, seperti tubuh yang satu. Terlepas bahwa Bang Egy sama Bang Damai hari ini tidak membersamai kami lagi, tidak apa-apa. Tapi janganlah kami yang hari ini sedang berjuang justru dilaporkan ke polisi, dikriminalisasi. Karena memang amanah para habaib, para ulama yang telah membentuk TPUA, spirit perjuangan itu 212, itu TPUA dibentuk itu untuk membela para ulama dan aktivis, bukan untuk melaporkan aktivis, apalagi melaporkan ulama. Begitu pesan saya. Rencana lapor balik kapan Pak? Kami sedang mengkaji, yang jelas pesan ini kami sampaikan dulu, anggap saja ini semacam ya peringatan lah ya. Nah, jadi walaupun kami saat dilapor nggak pernah diperingati, tiba-tiba ada laporan, kami tidak membalas begitu, kami tetap memperingati dulu, mengingatkan, menasehati, karena Nabi menyatakan ad-dinu nasihatu lillahi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatin. Jadi agama itu nasihat bagi Allah, bagi Rasulnya dan seluruh umat Islam, dan saya melalui konferensi ingin menasehati, sudahilah ya. Karena apa? Karena kalau dilanjutkan, saya khawatir justru antipati yang sudah ada terhadap Bang Egy dan Bang Damai itu makin membesar. Jadi sudahlah keluar dari barisan, lalu menyerang orang yang sedang berjuang. Begitu. Terima Cukup, ya? kasih Pak. Ya. Oke, Juni Lovers, baru saja Roy Suryo CS melakukan wajib lapor di Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, di mana dalam keterangannya mereka mengungkapkan rencana untuk Roy Suryo CS menyatakan rencana untuk melaporkan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis setelah keduanya melaporkan Roy Suryo dan kuasa hukumnya yaitu Ahmad Kozinudin.